Astaga, Kak Sina berteriak. Sal, Entong, cepat kemari, teriak Kak Sina. Merasa namanya dipanggil, Isal dan Entong menyusul mamanya. Sedangkan aku hanya melihat di jendela. Astaga, besar banget, ujar Isal. Cepat diusir, terbanyak ayam kita yang dimakan, lanjut Kak Sina. Kenapa Kak? Tanyaku. Ada ular piton, jawab Kak Sina. Besar ya Kak? Tanyaku. Besar, coba kamu kesini. Enggak, aku takut sama ular, lanjutku. Aku bergidik geli karena memang takut sama hewan melata itu. Kemudian aku membereskan bekas makan malam kami. Setelah selesai, aku langsung masuk ke kamar. Namun kembali aku mencium bau yang tak mengenakan. Bau got. Bahkan ada suara-suara di samping rumah. Karena sendiri di kamar, aku langsung keluar menuju ruang tengah di mana suami sedang menonton televisi. Bang, tercium bau got lagi dari dalam kamar, ucapku. Ah, mungkin itu bebek nenek tetangga yang ngubek got, jawab suamiku. Gak perlu berpikir yang aneh, lanjutnya. Iya, wajahku manyun. Ayo kita tidur, aku sakit kepala nih. Kamu duluan aja sana. Takut aku bang. Penakut sekali. Ayo dong, aku mulai merengek. Nanti filmnya lagi rame. Karena kesal, aku keluar menuju ke tempat Lia, adik iparku, yang hanya berdampingan rumahnya dengan tempat kami tinggal. Ya, tahu nggak ada ular besar memakan ayam Kak Sina? Tanyaku. Kapan? Itu di dapur baru saja, ularnya mungkin masih ada. Mendengar itu Lia dan suaminya, Iwan, langsung menuju arah dapur untuk melihat ular tersebut. Aku pun ikut menyusul mereka. Suamiku yang sedang menonton televisi masih asik di sana, tanpa menghiraukan kami yang melewatinya. Gus, gak mau ikut melihat ular di kandang ayam? Tanya Iwan. Enggak, tadi sudah, jawab Agus suamiku. Sementara Kak Sina, Entong, dan Isal masih berupaya menangkap ular besar itu. Dengan membawa tombak, mereka mencoba melumpuhkan ular piton itu. Mungkin ular itu sudah kekenyangan memakan ayam, maka perlawanan ular kurang gesit. Walau kurang gesit, Entong dan Isal belum berhasil menangkapnya. Tak berapa lama, ada beberapa tetangga datang untuk melihat. Mungkin mendengar suara kami yang gaduh. Kenapa sih nah? Kata Bang Ian, tetangga sekaligus masih keluarga kami juga. Ada ular bang, memakan ayam orang, jawab Kak Sina. Bang Ian dan Bang Udit, tetangga kami juga, membantu untuk menangkap ular tersebut. Jangan dimatiin, kita jual di rumah makan rica-rica, lanjut Bang Udit. Dengan beberapa cara dan memakan waktu setengah jam, dari Bang Ian dan Bang Udit datang, akhirnya ular itu bisa ditangkap. Bersama Bang Udit, Entong dan Isal menjual ular tersebut. Nah, beberapa malam ini ayamku juga hilang, mungkin dimakan ular juga ya, ujar Bang Ian. Tapi nggak ada bekasnya sama sekali, lanjutnya. Saat mereka ngobrol, aku langsung masuk ke kamar karena merasa sudah mengantuk. Di kamar, ternyata suamiku sudah tertidur di sana. Dia tidur memunggungiku saat aku masuk. Ternyata dia sudah tidur, kesalku. Aku segera berbaring di samping suamiku, tapi hidungku kembali mencium bau yang tak mengenakan. Bau busuk bercampur bau got. Ingin sekali aku membangunkan suami yang sedang tidur, namun itu tak terjadi. Aku hanya diam dan berusaha untuk memejamkan mata, sembari memeluk belakang suamiku. Berusaha untuk menghilangkan raut takut. Namun, bau itu tercium semakin tajam, dan membuatku hampir muntah. Karena perutku terus bergejolak ingin mengeluarkan sesuatu dari mulut, maka bergegaslah keluar dari kamar menuju arah dapur.
Akhirnya keluarlah semua yang ada di dalam perut. Sedikit agak lega dan pusing sudah berkurang. "Kenapa kamu, Din?" tanya Kak Sina. "Di dalam kamar tercium bau busuk dan bau got, Kak," jawabku. "Aku gak ada mencium," ujarnya. "Bau banget, makanya aku sampai muntah." "Kenapa, Mah?" Tiba-tiba suamiku datang. "Muntah, Bang, gara-gara mencium bau busuk dan bau got di kamar," ujarku. "Gitu ya, kami gak ada mencium bau sejak tadi," ucap suamiku. "Jelas saja gak mencium, kamu kan tidur," lanjutku. Kak Sina dan suamiku tertawa. "Kenapa tertawa?" tanyaku kesal. "Aku gak tidur, dari tadi cuma nonton televisi," ucap suamiku. "Bohong." "Beneran, dari tadi dia nonton televisi bersamaku. Setelah ular tertangkap dan Bang Ian pulang, aku langsung menonton televisi dan bercerita dengan Agus," terang Kak Sina. Dek, jantungku terasa mau copot. Lalu siapa yang tidur di kamar tadi? Dan juga siapa yang kupeluk? "Hei, kenapa melamun?" tanya suami. "Ayo kita tidur," lanjutnya. "Ah, malas aku mau tidur, takut." "Ya udah, kalau nggak mau tidur, paling juga nanti kamu akan ditemui Sanda," olok suamiku. Bikin kesel aja. "Ayo kita tidur," ucapku. Kami pun masuk ke kamar dan segera tidur, karena jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun, dalam kamar, mata ini tetap tak bisa terpejam. Teringat siapa yang kupeluk tadi. Aku bergidik dan tiba-tiba saja tengkuku merinding. Seperti ada seseorang yang meniup belakangku. Perlahan kubalikan tubuh suami yang tadi tidur memunggungi. Ada sedikit lega, karena dia memang benar suamiku. Karena merasa takut, aku langsung memeluknya. Namun, hidung ini kembali mencium bau busuk dan juga bau got. "Jangan-jangan datang lagi Sandanya." Gumamku lirih dan langsung sembunyi di bawah selimut dan langsung memeluk suamiku. Pagi yang cerah, kali ini aku terbangun agak kesiangan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Dengan tergesa-gesa aku menyiapkan sarapan pagi buat suamiku. Merasa agak malas ke warung untuk beli ikan kaleng, aku akhirnya teringat sisa lauk tadi malam. "Kak Sina, ikan sisa tadi malam masih ada kan?" tanyaku pada kakak ipar. Saat itu Kak Sina sedang menjemur pakaian di samping rumah. "Coba lihat dalam lemari, masih ada kok," jawab Kak Sina. Aku menuju lemari penyimpanan makanan. Terlihat memang masih ada sisa lauk tadi malam. Kurai dan langsung ingin memanasi lauk itu. Tapi saat ingin menuang ke wajan, ternyata lauk itu nampak berlendir. "Hah, kok berlendir ya? Padahal baru dimasak tadi malam. Dipanasi lagi biar tahan sampai pagi. Tapi kok udah berlendir? Seharusnya belum basi nih," gumamku lirih. "Kak, kenapa ya laukku berlendir?" tanyaku. "Hah? Nggak tahu aku." "Nah, jangan-jangan mungkin diaduk sama Sanda," lanjut Kak Sina. Kakak nih, ingat itu terus. Aku nih yang sering ditemui." Aku pun cemberut yang disambut dengan gelak tawa keponakanku dan yang lainnya. Ante, ternyata takut juga ya," saut Fahmi yang kebetulan ada di dapur juga. "Ya iyalah takut, kalian enak gak ditemuin," sungutku kesal. Mereka pun semakin terbahak mendengarnya. Merasa lauknya udah basi, akhirnya aku ke warung buat beli nasi kuning buat sarapan. Setelah sarapan, suamiku berangkat kerja, sedangkan aku segera melakukan aktivitas seperti biasa. Setelah semuanya selesai, aku ke tempat adik iparku, Lia, dan kami pun duduk di teras rumah sembari bercerita ngalor ngidul bersama tetangga samping rumah. "Ya, kamu ditemuinnya lagi nggak tadi malam?" tanyaku pada Lia. "Didatangi siapa?" "Sanda, Kak." Lia malah bertanya.
Iya. Kamu ditemui Sanda ya, Din? Tanya Kak Ati tetangga kami. Iya kak, udah beberapa malam ini, sautku. Gitu ya? Ih, ngerinya. Katanya lagi. Kamu kenal sama yang menjadi Sanda itu? Tanya Kak Ati. Enggak kak, cuma pengen melihat orang itu. Ternyata sering ditemui, sautku lagi. Ngerinya. Semoga nggak ditemuinya, ucap Kak Ati. Matahari sudah hampir kembali ke peraduannya. Adzan maghrib sebentar lagi berkumandang. Aku, Lia, dan Kak Sina belum selesai mencuci pakaian kotor di lanting, tempat biasa kami mandi dan mencuci baju. Nah, hari sudah mulai senja, kata Kak Sina. Punyaku tinggal sedikit lagi, ucapku. Barengan aja ya kita pulang, harinya sudah mulai gelap, sahut Lia lagi. Iya, kita barengan aja, timbal Kak Sina. Habis maghrib, kami baru selesai mencuci baju. Setelah itu langsung mandi membersihkan tubuh. Kami mandi secepat kilat, karena hari sudah mulai gelap, dan tak ada lampu. Takutnya kalau ada ular atau buntal. Selesainya kami langsung pulang menyusuri jalan kecil di samping rumah warga. Sebelum sampai rumah, kami harus melewati rumah tua angker dan beberapa kuburan. Di antara perkuburan dan rumah tua angker itu, berjajar beberapa pohon pisang. Sangat menyeramkan saat melewati tempat itu, bikin merinding. Tinggal 10 meter lagi, maka kami akan sampai di pintu belakang rumah. Namun tiba-tiba, Kak Sina langsung berlari. Aku dan Lia pun ikut berlari, tanpa tahu apa yang telah terjadi. Ayo cepat lari, itu ada apa di bawah pohon pisang? Teriak Kak Sina. Sebelumnya saya akan jelaskan. Dari sini kita akan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Setelah Kak Sina berteriak dan berlari, Dini dan Lia pun ikut berlari. Kak, apa sih yang kakak lihat itu? Tanya Dini. Aku melihat bayangan putih di bawah pohon pisang, entah pocong atau apa. Makanya aku lari, terang Kak Sina. Hah? Yang bener kak? Tanya Lia lagi. Saat Lia, Dini, dan Kak Sina pulang mandi dari sungai, Kak Sina memang melihat sosok bayangan putih di bawah pohon. Bukan pocong, tapi sosok yang memang selalu mengikuti Dini dan Lia dari desa P, yaitu Sanda. Sanda itu akan menemui mereka yang selalu menyebut namanya dan yang ingin mengetahui tentang keberadaannya. Masa aku bohong? Makanya tadi aku lari. Cepat tutup pintu itu, terang Kak Sanda. Dengan segera Lia pun menutup pintu dapur. Saat pintu akan ditutup Lia melihat sekelebat bayangan putih. Astagfirullah. Lia langsung menutup dan menguncinya. Selain melihat bayangan itu, tiba-tiba mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. Nah, betul kan? Pasti yang itu datang, ucap Dini lagi. Mereka bertiga pun segera berlari ke dalam ruangan tengah. Tak berapa lama, terdengar suara ayam di samping rumah sangat ribut. Mereka bertiga hanya saling berpandangan dengan wajah terkejut dan ketakutan. Mah, ayam itu kenapa? Tanya Fahmi, anak Kak Sina. Jangan dilihat, biarkan saja, ujar Kak Sina. Namun, Fahmi yang penasaran pun segera memeriksa kenapa ayam bisa sangat ribut. Dibukanya pintu jendela samping, Lia yang masih tegang, tak ingin lagi merasakan lebih tegang lagi. Dia segera berlari menuju ke rumahnya. Mi, gak usah dilihat, biarkan ayam itu, ntar berhenti sendiri. Kak Sina sekali lagi memperingati Fahmi. Takutnya Fahmi akan sama ketakutan kalau sampai melihat. Tapi Fahmi sangatlah ngeyel, dia tetap membuka jendela dengan lebarnya. Saat jendela terbuka, Fahmi melihat sesuatu di antara gelapnya malam. Mah, itu apa ya? Tanya Fahmi. Dengan gerakan cepat, Kak Sina langsung menutup jendela yang Fahmi buka. Dia pun membisikkan ke telinga Fahmi, anaknya. Mungkin itu Sanda, bisik Kak Sina. Dini yang sedari tadi hanya mematung, tak juga kunjung ke kamarnya karena ketakutan. Kak, benar ya?
Itu Sanda. Dini berbisik pelan. Mungkin aku juga gak berani melihatnya, ujar Kak Sina. Dini pun semakin terlihat ketakutan. Dia teringat saat Sanda itu menemuinya di malam hujan badai. Suami Dini saat itu memang belum pulang kerja karena ada lembur. Kak, aku gak berani ke kamar sendirian. Kak Sina dan Dini yang ketakutan kini hanya duduk di ruang tengah, tempat biasa mereka menonton televisi. Dengan tetap memakai sarung yang diikat di antara bahu, mereka tak berani untuk berganti baju ke kamar masing-masing. Sementara itu di tempat yang berbeda, di sebuah desa di mana hantu Sanda itu berasal. Di desa itu tak ada seorang pun yang berani keluar rumah kalau sudah menjelang maghrib. Desa terasa sepi, layaknya tak berpenghuni. Jalan sepi dan warung-warung pun akan tutup sebelum maghrib tiba. Seperti saat itu, seorang warga yang baru pulang dari sholat maghrib, Aki Udin namanya. Ia baru saja pulang dari musola. Aki Udin mengayuh sepeda ontelnya menuju rumah. Tapi saat ingin membelokkan sepedanya ke dalam gang, dia melihat bayangan putih di pinggir gang itu. Secara refleks, Aki Udin batal membelokkan sepedanya dan terus meluncur dengan kecepatan tinggi. Sialnya lagi, bayangan putih itu mengikutinya dari belakang. Merasa diikuti, Aki Udin terus menambah kecepatan sepedanya. Tanpa kendali, akhirnya Aki Udin meluncur bebas masuk ke parit atau got pinggir jalan. Dengan masuknya Aki Udin, suara cekikan pun bergema. Tolong! Dengan tubuh yang gemetar, Aki Udin minta tolong. Selanjutnya dia pun pingsan dengan tubuh bersandar pada sepeda ontelnya. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita kelanjutannya. Sekian dari saya.